Dalam sidang kali ini juga menghadirkan ahli psikolog klinis Lisa Japri yang memeriksa kejiwaan Richard Eliezer. Hasilnya Barada Eliezer memiliki tingkat kejujuran dan juga kepatuhan yang cukup tinggi. Kita juga kalau ada yang namanya MMPI, Minnesota Multifacet Inventory, Personality Inventory, di mana dalam inventory alat tes tersebut memang kita akan mendetek level kebohongan, apakah bisa dipercaya, reliabilitasnya bagaimana, validitas hasil asesmen dia seperti apa, dan semua berada pada hasil yang baik. Dalam arti Richard berkata dengan jujur, hasil-hasil asesmennya dia bisa dipertanggungjawabkan, kemudian itu dari satu sisi. Nah, kalau psikolog klinis itu tidak hanya dari asesmen, tapi juga kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara majelis hakim. Jadi anamnesa itu ada yang auto langsung dengan individunya, dalam hal ini adalah Richard, ada juga dengan alo anamnesa yaitu dengan orang tuanya tentunya. Dari hasil wawancara tersebut, dari observasi, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa ada tingkat kejujuran yang cukup tinggi. Dalam arti ceritanya runut, kemudian gestur tubuhnya juga kita bisa membedakan mana gestur yang sedang berbohong atau tidak benar, mana gestur yang mengatakan kejujuran. Kemudian setelah itu kita cross check dengan pihak orang tua, walaupun di waktu dan tempat yang berbeda, tapi dua-duanya kurang lebih mengatakan hal yang sama. Dari hasil tesnya saja sudah membuktikan dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Jadi itu memang bisa diukur tuh obediensi seseorang, tingkat level kepatuhan dia pada lingkungan sekitarnya seperti apa. Dan dari hasil tes tersebut terlihat bahwa Richard Eliezer mempunyai level kepatuhan yang sangat tinggi, sehingga dia punya kerentanan khusus, kecenderungan tertentu untuk lebih patuh pada lingkungan. Itu dari sisi kepatuhan saja. Penasihat hukum, apakah ada situasi keluarga atau dalam tanda kutip doktrin keluarga yang menyebabkan Richard Eliezer tumbuh menjadi individu yang patuh? Sebenarnya saya tidak melihat itu dari diskusi dengan orang tua, dari diskusi dengan Richard juga. Tapi yang terjadi lebih kepada hasil pertama karakternya Richard yang memang lebih permisif dan lebih apa yang tadi avoidance konflik, menghindari konflik. Yang kedua, observasinya dia kepada lingkungan. Jadi